Terus apa lagi Ustaz? Ini kan di kesini dikawal, kamu lihat tadi saya lihat bodyguardnya juga besar-besar. Ya. Gimana tuh? Itu mereka sebenarnya bukan suudzon bahwa Eko Darut Tauhid tidak aman. Itu hanya sekedar langkah antisipasi menghadapi mak-mak garis keras. Saya paham. Saya paham Ustaz. Punten. Hadirin, saya sangat bersyukur dan bahagia dengan izin Allah hadir dua guru kita yang oleh Allah dimuliakan dengan ilmu, dengan amal dan dakwah. Ini tidak seperti tabligh akbar, ini kita ngobrol aja. Ya, saya tahu Ustaz capek sekali, apalagi sudah berkuda barusan. Ya. Sementara ini tenang, bagaimana pengalaman berkuda barusan? Sejujurnya, Susah diungkapkan dengan kata-kata. kenapa? Bercampur antara senang bisa berada di tengah AA, Tuan Guru Bajang, juga ada rasa cemas, takut kuda itu mengamuk. Jadi rasa yang campur aduk itu hanya bisa ditenangkan dengan banyak-banyak bersolawat. Masya Allah. Maka mulut saya tidak berhenti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, saya lihat tadi terus komat kami itu sholawat ya Ustaz. Ya Allah, tolong selamatkan aku ini sekali ini aja. Masya Allah, maaf Ustaz, nggak apa-apa diajak begitu. Enggak, saya senang sekali. Terus terang ini pengalaman luar biasa. Sebelumnya saya naik ke atas kuda hanya untuk foto update status aja. Oh. Tapi hari ini Masya Allah berkesan. Disitulah baru saya tahu mengapa AA Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdullah bin Nastiar disenangi orang, karena dia memberikan kesan pertama yang begitu menggoda. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya lihat pesantren ini sejujurnya? Coba. Pertama, kita merasakan pertemuan antara dua, masa lalu dan masa depan. Masa lalu hijau, tanam-tanaman yang menyenangkan suasananya. Kemudian masa depan, gedung-gedungnya, kemudian prestasi anak-anaknya. Jadi ketika kita berada di sini, saya merasakan kira-kira anak-anak Indonesia yang akan jadi pemimpin masa depan mesti mengenyam pendidikan seperti yang buat saya. Enak sejuk begini Ustaz? Enak, tapi karena hati masih belum tenang agak. Tenang Ustaz, nah ya aduh tenang. Memang saya lihat beliau tuh jadi putih tadi wajahnya. Yang menenangkan saya ketika melihat ke sebelah sedang doktor aja takut, apalagi LCMA. Nggak ada hitungan dokter kalau di situ udah. Nggak ada, yang pucet aja dua-duanya. Karena sebagai moderator boleh nanya sesukanya. Ustaz, gimana rasanya jadi orang terkenal kan? Nanti yang ini ada lagi Ustaz ya. Orang yang sudah lama terkenal tidak boleh bertanya kepada yang baru terkenal. Wah, nggak, saya pengen tahu aja karena saya tahu bahayanya Ustaz. Baik. Nanti saya mau bicara empat mata dengan AA, menanyakan bahaya-bahayanya. Iya. Karena gejalanya sudah mulai terasa. Oh. Yang pertama, saya tidak bisa lagi pergi ke mall. Walaupun cuma mau cari buku. Karena Nelangsa lah, potret. Ya, minta foto segala macam. Kemudian biasa makan di pinggir jalan, di warung-warung susah karena Susah ya. Potretan gratis. ya. Kemudian ketika banyak orang-orang yang tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, minta foto.
Satu sisi kita ingin mendakwahi, tapi di sisi lain bila itu diupload seolah-olah perbuatan kita itu pembenaran terhadap dia untuk Allah. Jadi saya berharap AA mendoakan saya supaya lulus ujian. Ya. Saya kami mendoakan terus. Amin. Karena saya yakin Allah takdirkan Ustadz begini pasti ada hikmahnya. Amin. Salah satu tanggung jawab kita adalah mendoakan para ulama. Ya. Terus apa lagi Ustadz? Ini kan di kesini dikawal. Kamu lihat tadi saya lihat bodyguardnya juga besar-besar. Ya. Gimana tuh? Itu mereka sebenarnya bukan suudzon bahwa Eko Darut Tauhid tidak aman. Itu hanya sekedar langkah antisipasi menghadapi mak-mak garis keras. Saya paham. Masya Allah. Saya senang sekali bisa berjumpa, bisa bersilaturahim. Saya katakan inni uhibbukum fillah. Aku cinta kepada A'agim karena Allah. Mudah-mudahan beliau bisa meluruskan kalau saya salah, menganggap saya sebagai muridnya, dan bisa bersama di tempat yang lebih kekal dan abadi bersama Nabi Muhammad SAW. Saya juga berharap, karena pas dulu AA mulai diujinya juga umur 40 kan. Iya mulai kayak ginian gitu ya, 40 sana sini dijemput helikopter ya gitulah, sampai Darut Tauhid kan. Darut itu babak pertamanya Tauhid Ustaz, bagus Tauhid itu ya. Sampai tahun dari 90 98 kita anteng aja, tidak banyak hiruk pikuk media. Tahun 98 mulai masuk TV, 99 mulai banyak, 2000 booming tuh pada waktu ceramah di Istiqlal. Wah, orang-orang tawa agim. Itu tiap TV gitu. Darut Tauhid rontok Pak, jadi darut duit. Wah, saya sibuk sekali, nggak sempat ke orang tua, nggak sempat ngurus anak, nggak sempat ngurus santri. Sibuk pagi siang malam dakwah sana sini, TV sana sini. Zaman dulu belum ada medsos ya. Nah, itu benar-benar membuat hidup saya jadi tidak normal. Tauhidnya hilang, berkurang. Kata orang sukses, padahal itulah saat terburuk dalam hidup saya. Alhamdulillah 2006 akhir heboh. Saya tidak ngajarin Ustaz ya. Tiap orang punya garis masing-masing ya. Tenang Ustaz, tenang, semuanya tenang. Lalu mulailah babak ketiga, namanya babak belur. Nah, saya berharap Ustaz mah nggak usah babak belur begitu, tapi enak dihina deh Ustaz. Ya. Kalau sadar ya. Insyaallah. Nah, itu pengalaman, nanti diceritain yang lebih lanjut ya. Kita bahas 3 mata insyaallah. Ya. Mata satu siapa lagi Pak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Karena sudah ini bakal berat ceramahnya jadi ringan. Baik. Lanjut, boleh? Masih ada waktu Ustaz? Masih harus ada waktu. Masih ya. Ustaz, selama berdakwah ini, apa kira-kira masalah yang paling Ustadz lihat di kalangan umat Islam saja? Apa masalah yang paling pokok yang harus secara bertahap kita atasi bersama? Yang pertama, umat dimanapun tempat masih selalu disibukkan dengan khilafiyah. Satu, masih terlalu banyak sibuk dengan khilafiyah. Akibatnya apa? Akibatnya susah kita untuk mencapai target perbaikan-perbaikan ekonomi, politik, pendidikan, karena jalan di tempat hanya membahas itu ke itu saja. Jadi Ustadz melihat, sebetulnya kita juga lihat ya, masalah khilafiyah ini masih terlalu fokus dan menguras potensi umat ya, pikiran, waktu, tenaga, sehingga tidak bisa meningkat untuk menyelesaikan masalah-masalah lain, ekonomi, politik dan sebagainya, karena nggak ada waktu lagi, ada habis energi. Habis ya. Satu itu, nanti saya akan minta solusinya. Dua, yang kedua, ketika sebagian kawan-kawan sudah hijrah lalu membuat komunitas, di antara sesama komunitas ini juga terjadi saling sikut. dua,
ternyata ketika sudah berubah membentuk kelompok komunitas, mereka kurang bersinergi, malah saling menyikut, malah saling menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Wah, gitu ya. Coba diulangi Ustaz, udah seru. Menggunting lipatan apa tadi? Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Masya Allah, innalillahi. Itu bagi yang sudah hijrah, yang awam sibuk dengan khilafiyah, yang sudah mulai ada ilmunya, sibuk saling menyikut, begitu. Ada yang begitu, ya? Ada. Baik. Yang belum, terus. Ada lagi, Ustaz? Kemudian saya batasi pada 3 masalah terbesar. Yang ketiga, sebagian kita selalu menganggap kitalah yang membuat ini menjadi berhasil, sehingga kita tidak melihat keberhasilan orang adalah keberhasilan kita sebagai sebuah umat. Maka ketika saya sampai ke Eko Darut Tauhid, maka saya mengucapkan bersyukur pada Allah karena ini adalah umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sementara sebagian orang tidak melihat ini, itu kan keberhasilan dia, bukan kita. Sedangkan Nabi selalu berkata innallaha ma'ana, yang selalu dikedepankan itu kekitaannya. Saya kira kenapa Ustaz Abdullah Gimnastiar amat sangat menerima kunjungan kami, karena beliau melihat kami sebagai kita, bukan sebagai dirinya, sehingga ini dianggap sebagai orang-orang yang Allahu a'lam. Tapi yang jelas kita semua dibersihkan Allah. La taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami hasad. Maka mudah-mudahan kita melihat lebih kepada kekitaan kita, bukan keakuan saya. Satu masalah khilafiyah, 2 masalah ego kelompok, ya, dan yang ketiga ya masalah kekurang mampuan menerima kelebihan orang, gitu ya. Ya gitu kan. Nah, tentang masalah khilafiyah, solusinya bagaimana? Saya selalu menyampaikan agar pengajian mulailah bersilabus dan berkurikulum. Bersilabus dan berkurikulum. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu akidah, Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat hadis, Jumat malam Sabtu akhlak, Sabtu malam Ahad tablik akbar. Jadi ketika kita sudah bahas masalah ini menurut 4 mazhab, begini menurut Hanafi, begini menurut Maliki, begini menurut Syafi'i, begini menurut Hambali, nanti ketika datang orang lain membahas untuk mengobok-obok kita, memecah kita, jamaah sudah tahu. Itu kan sudah kami bahas dari 4 aspek. Jadi masalah khilafiyah ini mungkin karena ceramahnya kurang terstruktur gitu Ustaz, ya. Dengar tablik, ya. Tapi beda kalau pakai silabus, begitu ya. Insyaallah. Baik. Tuh begitu hadirin. Tahu silabus apa? Siapa coba silabus? Yang kedua, bagaimana nih, kita kan susah menyuruh kelompok orang lain untuk bisa tidak sikut-sikutan. Solusinya gimana kira-kira? Menjinakkan buaya itu insya Allah mudah, tapi yang susah itu adalah mengumpulkan pawang-pawang buaya. Ada bingung saya, maksudnya gimana Ustaz? Insya Allah masyarakat kita, umat kita itu akan melihat ketika duduk bersama, maka jamaahnya Ustadz Somad, jamaahnya Tuan Guru Bajang, jamaahnya Ustadz Kiai Haji Abdullah Gimnastiar melihat kebersamaan ini. Oh, ternyata guru-guru kita walaupun ada sedikit perbedaan dalam beberapa masalah, ternyata bisa bersama loh. Oh, jadi solusinya mungkin para pimpinannya sering silaturahim begini ya? Lebih memperbanyak piknik. Itulah sebabnya tadi saya ngajak naik kuda ya. Alhamdulillah. Jadi yang selama ini terlalu tegang, datang kemari naik kuda, insya Allah semakin tegang. Astagfirullah. Tenang ya. Kolam Pak, kolam masalahnya ya. Iya. Semakin tegang, tapi sesudah itu kan bahagia ya kan? Masya Allah. Gini Ustadz, kalau nggak pakai ketegangan, bahagia tuh kurang ternikmati. Ya. Betul. Saya lihat tadi Ustadz turun dari kuda tuh, begitulah. Masya Allah, kesyukuran yang luar biasa. Masya Allah. Yang ketiga, gimana tuh?
Jadi supaya menghilangkan sikut-sikutan, ayo berinisiatif aja silaturahim. Ngomong-ngomong Ustadz, kenapa mau silaturahim ke sini? Katanya karena saya pengagum Adi. Oh, bolak-balik. Dulu ketika berangkat ke Mesir 1998, pernah satu hari itu kami menonton 10 televisi swasta di jam yang sama, semuanya Agim di sini. Biasa. Alhamdulillah hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ternyata begini rasanya ketemu idola. Oh, justru saya yang banyak belajar. Kalau mau tidur buka YouTube Abdul Somad. Pengen tahu nih seperti apa ilmunya, kok banyak benar. Alhamdulillah. Makanya kalau ceramah, saudara jangan banyak nanya kepada saya. Tanyalah ke Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan lebih mantap lagi. Ini Quran, ini ayat ini adanya di bagian atas. Saya juga bisa. Ini Quran disimpan di rak yang paling atas. Ya enggak? Malumlah. Yang terakhir, bagaimana itu supaya kita bisa merasakan kekitaan? Mengalahkan kuda berat, mengalahkan diri sendiri jauh lebih berat. Karena pergolakan batin, disitulah nampak kuasa Allah. Mungkin kita lulus diuji dengan sedekah, lulus diuji dengan sholat malam, tapi ketika diuji dengan melihat kelebihan orang, kenapa dia doktor, kenapa dia gubernur, kenapa dia calon presiden, kemudian melihat kelebihan orang, kenapa dia punya pesantren 2, kenapa dia punya kuda 2. Disitulah kita mesti ikut senang melihat kesenangan orang lain. Hari ini saya mesti berusaha, saya ikut senang melihat kesenangan guru-guru saya. Alhamdulillah. Jadi saya terinspirasi oleh ini Ustadz ya. Saya sadar betul bahwa ilmu saya sangat sedikit. Ada yang hadis ini Ustadz, yang Rasulullah suatu saat memberitahu akan ada seorang masuk ahli sorga. Itu kan, datang seorang yang janggutnya basah membawa terompah. Sampai 3 kali Rasulullah SAW bersabda demikian. Lalu seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As kalau tidak salah ya, mendatangi orang tersebut. Sahabatku, saya ada masalah dengan bapak saya, izinkan saya tidur di rumahmu. Oh silahkan. 3 malam tidur di rumahnya sambil menyelidiki amal apa ini yang menyebabkan masih hidup disebut ahli sorga. Sesudah dilihat kan tidak ada amal spesial, biasa-biasa aja. Sahabat, sebetulnya saya mendengar Rasulullah berkata tentang kau begini. Tapi sesudah saya lihat tiada yang istimewa. Lalu jawaban orang itu bagaimana? Ya seperti yang saudara lihat, saya begini adanya. Oh begini. Pas mau pulang, berkatalah, ada satu yang tidak ada pada diri saya. Saya tidak mendengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Masya Allah. Dengan rahasia itu, amalan standar bisa jadi ahli sorga. Nah sekarang kita banyak ilmu, kita dakwah, kita bangun pesantren, tapi hati dengki. Sedangkan dengki itu SMS. Syusyah melihat orang senang melihat orang syusyah. Shin dan sod. Orang naik pangkat, kita naik tensi. Nah hadirin, jadi rahasia yang paling penting supaya enggak dengki, tahu tidak? Mau tahu tidak? Ambil keputusan, kalau ada apa-apa jangan suka bengong begitu. Mau tahu tidak? Nah, rahasianya begini. Jangankan satu komplek, jangankan satu kampung, seibu sebapak saja Allah beda-bedakan takdirnya. Kenapa kita tidak ikut senang? Saya senang melihat Ustadz Abdul Somad, muda berilmu, saya dapat ilmu. Saya senang melihat beliau TGB, Ustadz TGB jadi gubernur dengan segenap Allah berikan prestasinya. Wow, saya suka lihat dengan teman-teman yang diberi nikmat oleh Allah, karena itu pasti karunia Allah buat kita juga. Kalau kita sudah dengki, macet itu, dan gak ada gunanya dengki itu, hanya membuat kita dilaknat Allah.
Orang dengki itu orang yang benci dengan perbuatan Allah. Allah ngebagikan nikmat kepada siapa yang dia kehendaki, apa urusan kita pakai dengki? Saya bagian bertanya, maaf ya. Saya lupa, tugas saya moderator ya. Kalau ulama boleh berpolitik enggak? Saya tidak menduga pertanyaan ini akan ditujukan ke saya. Ya kalau ke sini nggak aneh, ini kan politikus ya. Sekarang ke ulama yang asli bagaimana? Ketika Nabi Muhammad SAW di kota Makkah tidak ada sholat berjamaah karena khawatir akan diserang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Kenapa? Karena Nabi tidak punya kekuasaan. Tapi ketika setelah sampai ke kota Madinah, Nabi punya kekuasaan. Selesai sholat, Nabi malah bisa melihat, inspeksi ke belakang. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Itulah yang tidak bisa saya lakukan karena saya tidak punya kekuasaan. Tapi kalau imamnya gubernur, dia bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana kepala wilayah. Biasa cek. Apalagi kalau setelah gubernur jadi presiden. Saya sebagai moderator harus netral, hadirin, hanya mengalih-alihkan pertanyaan yang mengarah ya. Begitulah hebatnya kekuasaan ya, Ustaz. Ini saya cerita, beliau sudah jadi, tapi kemarin saya baru digosipin saja. Tidak gampang ternyata Ustaz. Agim calon gubernur Jawa Barat. Rapat. Para relawan ngumpul. Tuh seperti yang itu tuh. Apa? UAS, tim. Sahabat UAS. Tuh ada tuh. Rapat. Mual, Pak. Mual. Iya. Rapat sampai jam 12 malam. Relawan. Pusing saya. Ini teh belum juga daftar, udah mual. Yang kedua yang paling berat buat saya, Pak, sesudah rapat-rapat terus, saya harus menjalin silaturahim, saya harus ceramah ke sana sini demi supaya orang tahu saya, supaya orang milih saya. Cilaka, saya nggak ada pahalanya ya. Wah, gawat nih, saya nggak sanggup hidup begini. Yang ketiga, suka ngobrolin orang lain. Kandidat itu begini, ini kan saya bisa gibah. Taluk aja, ampun, nggak kuat saya sih. Pasti bukan makom saya. Ada makom orang yang lebih tangguh, yang bisa menjalani ini tanpa kotor hati. Itu pasti seorang ulama. Gitu. Udahlah hadirin, ngerti aja, nggak usah tepuk tangan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya lebih berat. Siap menanggungnya? Ustadz, ekonomi umat. Kenapa ngoyondon begini? Kenapa ngoyondon itu bahasa Sunda ya, jadi berat gitu kalau mau jalan seperti anak kecil yang apa morot. Udah enggak, ganti bahasanya. Kenapa ekonomi umat menurut analisa Ustadz sebagai seorang ulama kok tertinggal? Kita lebih bangga beli ke orang lain daripada ke produk umat sendiri. Kalau ke mall nggak berani nawar, ke tukang sayur sampai stroke tukang sayurnya ditawar habis-habisan. Kenapa kira-kira Ustaz? Menurut saya Ustaz, pertama orang Islam sudah dicuci otaknya, memahami bahwa Islam hanya untuk mati. Jadi ekonomi harus ditinggalkan, hanya akan melalaikan dari Allah. Ini siapa punya kerja, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas banyak umat Islam yang sebelum hijrah sibuk bisnis, setelah hijrah meninggalkan bisnis. Sebelum hijrah sibuk politik, setelah hijrah meninggalkan politik. Dia katakan ini zaman jahiliyah saya, sekarang saya sudah Islami. Ini lebih bahaya karena sebelumnya dia menekuni dunia ini semua, sekarang dia sudah meninggalkan dunia padahal dia belum mati meninggal dunia.
Akhirnya umat ini terus terperosok jauh. Lalu kemudian umat Islam tidak memiliki rasa empati yang dikatakan Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih. Ketika engkau membeli, sesungguhnya engkau sedang menolong saudaramu, tukang jual ikan, tukang jual sayur. Engkau bukan menghidupi pengusaha besar untuk liburan ke Hawaii, tapi engkau sedang memberikan dia makanan supaya anaknya bisa sekolah daripada dia mengemis. Alhamdulillah, ketika ekonomi umat ini sedang down, perhatian umat tidak konsen ke ekonomi, dihadirkan Allah tokoh-tokoh muda, diantaranya Ustadz Ipo Santosa yang ada bersama kita. Bukunya luar biasa, Pengusaha Muda Muslim. Saya hanya tahu beberapa dalil-dalil yang sangat minim, tapi yang mempraktekkannya langsung. Di antaranya juga Al-Mukarram Ustadz Abdullah Gimnastiar, tidak hanya di bidang dakwah tapi juga bisnis. Maka siapa saja bisa menggali pengetahuan itu. Kalau ini kita kembangkan, insya Allah umat ini akan bangkit. Kalau sudah ekonomi umat bangkit, insya Allah money politik bisa dihindarkan, politisi busuk tidak akan bangkit, dan ke depan muncullah pemimpin muslim yang dipilih oleh seorang muslim yang independen, insya Allah. Jadi gimana sekarang, harus belanja ke siapa nih? Saya ketika ngajak sholat tarawih, orang tidak marah. Ketika viral video tentang marilah kita sholat berjamaah, orang tidak marah. Tapi ketika keluar video pendek, mari belanja ke warung muslim, disitulah baru keluar tuduhan, ini anti kebinekaan, ini radikal, ini anti minoritas, ini orang tidak layak hidup di NKRI. Kenapa? Ada yang ekonominya terusik. Tapi saya tidak peduli, saya tetap deklarasikan, belanja ke warung muslim, hidupi usaha-usaha muslim. Yang punya tanah, buatlah Kita Mart, 212 Mart. Bagi yang mau buat nama lain bisa MKMart, Somat, TGB Mart, insyaallah. Saya berharap ceramah ini tidak hanya didengar tapi diaplikasikan. Ya. Kepada yang tidak beragama Islam juga tidak usah terusik dan tetap kebagian. Ya. Kita belanja ke toko ini, dia tokonya belinya ke sana. Ya. Benar kan? Benar, memang begitu. Jadi tidak usah merasa terusik, karena kalau ketimpangan ini semakin besar, sebetulnya membahayakan mereka sendiri. Kalau misalkan pihak-pihak tertentu yang tidak berakidah Islam terus membangun dirinya lebih besar dan menjadikan umat Islam termarginalisasi, ya, makin itu akan menanamkan benih-benih perpecahan, benih-benih kebencian. Yang benar itu mau berbagi bersama, ya. Begitu kan? Baik. Terima kasih Ustaz. Terakhir, ini pertanyaan penting. Saya bingung dengan istilah radikal. Bagaimana pengamatan penelitian Om Somad, ya? Ustaz Somad, ya, Abdul Somad. Ini Habib Rizik disebut radikal, ini radikal. Gimana analisanya? Kenapa ada istilah radikal dan sebagainya? Dulu zaman Buya Hamka pernah mengamuk karena dituduh komando jihad. Ustadz ditangkap, lalu Buya Hamka datang memukul meja dengan keras. Tidak ada yang namanya komando jihad. Lalu kemudian pecinya lepas, sakit. Tak lama setelah itu beliau meninggal. Saya baca dari sejarah itu bahwa fitnah kepada ulama ini bukan cerita baru. Dulu namanya komando jihad. Orang ceramah nahi mungkar lalu dituduh komando jihad. Kemudian berubah menjadi teroris. Setelah itu berubah lagi menjadi radikal. Kalau ustadz yang suaranya menggelegar dituduh radikal, boleh jadi ada pembenaran walaupun tidak benar. Tapi saya dituduh radikal, itu radikalnya mana? Apanya yang radikal? Maka selalu ketika memang ada yang nyangka radikal Ustaz Somad. Ada diisukan di internet radikal. Oh gitu. Nggak usah dibaca, ya. Saya nggak baca tapi dikirim jamaah.
Solusinya bagaimana sekarang supaya istilah itu tidak pada tempatnya? Mungkin ada yang radikal ya, yang radikal betulan, ada yang diradikal-radikalkan. Apa sarannya bagi para ustadznya, juga bagi yang menuduhnya? Saya kira Ustadz, kita harus balance, menilai, seimbang. Yang satu mengatakan terlalu takut dengan Islam, seolah-olah kalau nanti orang Islam berkuasa, fanatik, lalu yang non-muslim akan dibantai, bunuh, dihabisi, maka muncullah yang disebut dengan Islamophobia, takut terhadap Islam. Sedangkan yang satu kelompok lagi pula terlalu takut dengan nasionalisme, sehingga menjadi Indonesia phobia. Kedua kelompok ini ada. Maka kita mesti paham, negeri ini didirikan oleh para ulama. Makanya ketika kita bicara Pancasila, nilai-nilai Islam ada dalam sila-sila itu. Keadilan, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kemudian musyawarah. Itu nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang diformulasikan, yang dibuat oleh para ulama. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka ketika orang berteriak Allahu Akbar, dia tidak anti Indonesia. Dan ketika orang berteriak Pancasila, dia tidak anti la ilaha illallah. Maka jalan tengah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, bahwa engkau saudaraku satu keyakinan, ya la ilaha illallah. Tapi engkau tetanggaku yang non muslim, teman sekantorku yang tidak seakidah, kau mungkin bukan temanku satu keyakinan, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam satu kebangsaan. Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah, tapi ada juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan satu negeri. Ada juga ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Dan ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan, satarijuna rijalan fis sawami, nanti kalian akan menemukan para pendeta di gereja, la ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta, la taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui, wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta, la taqtulunna syajaratan, jangan potong pokok kayu, wala ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma, wala tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Ketika ini kita jelaskan ke khalayak umum, nanti yang berteriak-teriak radikal, teroris akan ditertawakan sendiri, karena sesungguhnya dia hanya menceritakan tentang sesuatu yang tidak ada. Mungkin sederhananya begitu, Ustaz. Ini teh ngerti enggak hadirin? Jadi jangan kepancing. Tapi semua pihak juga harus evaluasi, ya. Kita nuntut kamu jangan menuduh radikal. Mungkin cara menjelaskan kitanya yang membuat orang yang berpihak jadi curiga. Ya. Gimana, Ustadz? Masih di sini sampai jam berapa? Panitia? Asal tidak naik kuda lagi. Tidak. Kudanya udah juga, kuda stres ya. Jadi sebetulnya gini, Ustadz. Kenapa sih harus memelihara kuda? Kan kita juga bisa memelihara kucing. Bedanya kita tidak bisa naik kucing, Ustaz. Baik. Nah, saya mau cerita sedikit pengalaman. Kan kalau ilmu malah daripada banyak, tapi ada satu pengalaman. Jadi gini, Ustaz. Ini kan ini penting ya, siapa tahu ini dari teman-teman. Suatu saat saya diuji dengan popularitas, penghargaan, ya seperti yang saudara-saudara. Yang saya rasakan, saya tidak lulus lagi. Ikut menikmati popularitas, kekaguman orang. Ceramah mungkin ada yang suka, ya, tapi Allah kan tahu siapa yang kuasa. Nah, sampailah Allah menguji, alhamdulillahnya dengan sesuatu yang halal. Lagi itu dihina, dicaci, dimaki, dibully. 3 tahun pertama tuh masih setiap hari yang tadinya menghormati media tuh berbalik, diburu seperti memburu apa, sampai ke kolong-kolong mobil, memburu berita karena jadi iklan juga.
ekonomi berkembang. Santri SSG dari 1000 yang daftar, cok 30. Karena rumit. Yang lelaki daftar bisa kamu berguru, yang perempuan daftar bisa kamu jadi yang ketiga. Jadi yang daftar hanya pemberani saja. Itu 2006 lagi, 2007. Nah, saya datang guru saya berkata begini, semoga Allah memuliakan guru saya, sangat mencintai guru saya ini ya, dan beliau tidak mau disebutkan namanya. Beliau berkata begini, alhamdulillah Allah sayang sama AA diselamatkan. Karena kalau tidak bisa sebuah khotimah seperti ini. Menikmati kekaguman, ujian, perlakuan spesial, karena itu nikmat sekali oleh nafsu. Tapi Allah tidak menikmati. Kasih jalan gimana? Saya nanya, saya mau diapalin. Ada seorang lagi ulama seperti pohon kelapa. Kelapa itu tidak pernah keluar sari patinya sebelum diproses. Satu, dijatuhkan dari pohon. Gak ada kelapa jatuh pelan, benar? Gak ada itu daun. Udah jatuh, bukannya dibelai, dijabak sampai gunung. Dan gak ada yang senyum buka kelapa. Udah bedul, digetok, gak ada mukul kepala kelapa pelan. Sampai belah, udah belah, dicungkil, udah dicungkil, disisir, udah disisir, diparut, udah diparut. Saya dengarnya aja, ini sampai gimana Mbak? Saya harus apa? Nanti sampai AA menjerit, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Barulah. Bagaimana saya menjalani semua ini? Cuma satu, air mata tobat. Jadi selama bertahun-tahun saya hanya dididik menangis air. Tangisi dosa dari mulai balik, dari mulai dicatat dosa. Jadi pekerjaan itu saja. Lalu mau diapain? Semua Tuhan akan diambil. Akan menuhankan popularitas akan diambil. Benar, dibalik dari yang muji jadi janji. Menuhankan kekaguman ibu-ibu. Lihat, dibalik hati ibu yang tadinya antri di potret, dirobek potretnya, sekarang diselotip lagi. Saya tahu kan ada mekanisme. Kekayaan, saya perusahaan banyak waktu bertumbangan satu persatu, karena jualannya jualan AA. Kata guru saya, nanti kalau AA sudah lepas dari Tuhan ini, Allah akan mengembalikan dunia, tapi tidak ada rasanya. Jadi saya harus bagaimana Mbak? Kejar itu air mata tobat. Jadi saya ditegurnya tuh Pak, kalau nggak menangis, mana suara termerdu AA katanya, gitu. Suara terbetul tangisan. Karena ujub, ria, merasa spesial. Wah, di pelakon kalau sedang ngerasain sekarang ya. Sama sini helikopter terbang, wah kawal kiri dan sebagainya. Itu naik di sini tuh, hadirin, kaki jadi nggak napak. Dan nurunin napaknya kaki ke dunia harus dicaci bertahun-tahun. Mungkin gimana ngilangin harta? Kalau ngilangin hartanya, alhamdulillah saya berterima kasih kepada Ustaz Yusuf Mansur. Beliau datang ceramah di Darul Tauhid. Berikan yang paling dicintai. Punya apa? Saya ada rumah yang paling ada di kota. Ini ada yang paling mahal, iya, sedekahkan. Habis rumah, tanah ada, tanah di sana. Wakafkan. Mobil, res, tabungan. 2 hari langsung habis harta. Alhamdulillah. Ringan, sudah tidak punya sandaran. Dulu tinggal kering. Dulu para pejabat datang sama Om, ya. Ini ya. Calon presiden datang. Udah itu gak ada yang datang. Takut bisa nggak mau kursusnya. Telepon gak diangkat, SMS gak dibalas. Betul-betul. Nah, barulah saya tahu siapa teman-teman sejati. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, ya.
Wah Ali, engkau banyak sahabat. Oh, saya tidak tahu. Nanti kalau dunia tidak ada pada saya, baru saya tahu. Barulah saya tahu teman-teman saya itu ketika dihina, dicaci. Sekarang oleh Allah sudah dibalikin lagi nanti. Lebih daripada dulu. Tidak terbayang bisa ngebangun masjid, pesantren, santri nggak kebayang. Dan obatnya cuma satu. Sekarang diajarin satu lagi oleh guru saya, yaitu syukur. Jadi sekarang mah syukur, syukur, tobat, syukur, tobat, syukur. Nggak usah banyak keinginan. Ini bukan ngajarin Ustaz, ya. Tapi dipuji, dikagumi, dihormati itu jauh lebih bahaya daripada dicaci. Kenapa? Karena nafsu sangat menyukainya. Bahaya terbesar kalau orang dipuji, dikagumi, maaf, dia akan menikmati casing daripada isi. Bahaya terbesar orang yang dipuji, dikagumi adalah, punten ya, dia tidak punya kemampuan untuk jujur melihat siapa dirinya, karena sudah terperangkap oleh penghormatan orang lain. Seakan-akan udah jadi terhormat, udah jadi mulia, padahal orang lain menghormati kita karena Allah nutupin aib, nutupin dosa, nutupin maksiat. Allah tahu lirikan mata kita, jinah mata, jinah pikiran. Allah tahu semua yang tersembunyi. Allah tahu sholat kita tidak berkualitas, tapi orang menghormati kita. Apalagi kalau sampai kentut, bau, lalu orang-orang memuji, harum, harum, harum. Kita jadi merasa kentut kita harum. Itu paling bodoh, padahal hidungnya menyatakan belerang. Saya percaya ini tidak akan terjadi kepada kedua ustadz ini, tapi itu pernah terjadi pada diri saya, ya. Saya tidak ingin ada orang yang diuji dengan popularitas dan sebagainya dunia, lalu mengalami apa yang buruk yang pernah saya jalani, yaitu lupa kepada ini semua adalah casing saja dari Allah. Itulah doa Ustaz, ya. Nasihat terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini. Ustaz juga siap-siap. Yang pertama, tetaplah minta nasihat. Siapapun orang yang saya jumpai kemarin dengan Habib Ahmad Al-Qaf, minta nasihat. Hari ini dengan Tuan Guru Bajang, minta nasihat. Berjumpa dengan A.A. Gim Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Gim Nastiar, tetap minta nasihat. Karena ada saatnya nanti nasihat tak lagi berguna, dan ketika harta yang dia berikan habis, tapi ketika nasihat inilah yang menyelamatkan kita dan membuat kita akan tetap bersama dalam keadaan senang dan susah. Ketika pertama kali ketemu jumpa dengan AA setahun yang lalu di Masjid Trans TV, saya bersalaman. Ketika saya salaman, ketika itu AA Gim mengatakan, doakan saya. Padahal bertemu pertama kali. Kata itu selalu saya pakai setiap kali ketemu dengan jamaah. Ustaz, doakan kami. Ingat, saya sebut doakan saya. Pendek, pertemuan sederhana, tapi sampai setahun ini tetap saya amalkan bahwa sebenarnya kita menumpang dari doa orang lain. Maka hubungan kami tak pernah putus, walaupun setahun ini tidak bertemu, tapi kami tetap saling mendoakan. Begitu juga dengan jamaah. Tetaplah minta nasihat, tetaplah minta doa, karena kita tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, pesan beliau, teruslah meminta nasihat dan teruslah minta doa. Saat yang sama, dalam ketersembunyian kita nih sebagai umat, doakan para ulama, ya. Sembunyi-sembunyi dan minta khusus, ya Allah, selamatkan guru-guru saya, selamatkan para pemimpin saya, sing khusyuk demi Allah, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Karena berat, posisi seperti ini berat, hadirin. Setan itu mati-matian dengan segala akal untuk membuat kami tergelincir. Hanya orang-orang yang sangat peka yang bisa membaca ini tipu daya setan. Kalau tidak, ini posisi yang membahayakan. Setan yang menggoda kita-kita ini bukan setan-setan biasa yang pakai dalil juga.
yang pakai Al-Quran, yang pakai hadis, tapi untuk menggelincirkan niat, menggelincirkan cara. Boleh saya beri penutup dari saya sendiri? Ada hadis sahih, siapa yang duluan dihisab? Yang duluan dihisab adalah orang yang merasa mati syahid. Ketika ditampakkan nikmat dari Allah, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad sampai saya mati di medan perang, dan saya lakukan lillahi ta'ala. Bayangkan, tubuh berjuang, mati, dan mengaku lillahi ta'ala. Tapi Allah berfirman kepadanya, kadzabta, dusta kamu berjuang bukan karena Allah, kamu berjuang karena ingin dianggap sebagai pahlawan, dan itu sudah engkau dapatkan. Dianggap sebagai pemberani, dan itu engkau dapatkan. Di dunia diseret dalam keadaan tertelungkup, jadi ahli neraka. Nauzubillah. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya, tapi Allah tidak bisa terbohongi. Wa huwa alimum bidati sudur. Yang kurang cuma satu saja, tapi fatal. Dia lebih menikmati kedudukan di sisi makhluk daripada kedudukan di sisi Allah. Orang yang kedua, dengar baik-baik, siapa yang dihisab? Orang yang belajar agama dan mengajarkannya. Kita ternyata ada yang tidak bisa masuk surga, padahal dia mengakui, saya belajar, saya berdakwah, saya lakukan karena engkau. Kadzabta, dusta kamu berjuang, kamu berdakwah, cari ilmu, berdakwah karena ingin disebut alim, ulama, dan sudah engkau dapatkan itu di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup. Sama dengan para pembaca Quran yang ingin dianggap qori'ah. Sebabnya cuma satu saja, dia lebih sibuk dengan kedudukan di sisi makhluk daripada mencari kedudukan di sisi Allah. Halus sekali hadirin, halus sekali. Kuncinya adalah menuhankan pujian, penilaian, kedudukan makhluk.